يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ketika seseorang hendak memberikan nasihat, hendaklah memperhatikan adab-adabnya, karena adab tersebut sangat menentukan diterima atau tidaknya nasihat. Terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika menasihati. Pertama, mengharapkan ridha Allah. Seorang yang ingin menasihati, hendaklah meniatkan nasihatnya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Karena hanya dengan maksud inilah, seseorang mendapatkan pahala dari Allah, di samping diterima nasihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, tidak mempermalukan orang yang dinasihati. Seseorang yang hendak memberikan nasihat harus berusaha untuk tidak menggurui, mempermalukan, atau menggunakan nada yang kasar kepada orang yang hendak dinasihati. Cara seperti ini bisa memperburuk atau memperparah keadaan. Nasihat pun tak berbuah sebagaimana yang diharapkan. Ketiga, menasihati secara rahasia. Nasihat umumnya disampaikan dengan terang-terangan seperti halnya dalam ceramah. Namun, kadangkala nasihat harus disampaikan secara rahasia kepada seseorang yang membutuhkan penyempurnaan atas kesalahannya. Umumnya, seseorang hanya bisa menerimanya saat dia sendirian. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia telah mempermalukannya. Jami' al-Ulum wa al-Hikam. Keempat, menasihati dengan lembut, sopan, dan penuh kasih. Seseorang yang hendak memberikan nasihat haruslah bersikap lembut dan beradab di dalam menyampaikannya. Sesungguhnya menerima nasihat itu diperumpamakan seperti membuka pintu. Pintu tak akan terbuka kecuali dibuka dengan kunci yang tepat. Oleh karena itu, harus ditemukan kunci untuk membuka hati yang tertutup. Tidak ada kunci yang lebih baik dan lebih tepat kecuali nasihat yang disampaikan dengan lemah lembut, diutarakan dengan beradab, dan dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Quran Surah At-Taha ayat 44. Fir'aun adalah sosok yang paling kejam dan keras di masa Nabi Musa. Namun, Allah tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar menasihatinya dengan lemah lembut. Kelima, tidak memaksakan kehendak. Salah satu kewajiban seorang mukmin adalah menasihati saudaranya tatkala melakukan keburukan. Namun, tidak boleh memaksa. Seorang pemberi nasihat hanyalah seseorang yang menunjukkan jalan. Ibnu Hajam Al-Jahiri mengatakan, janganlah kamu memberi nasihat dengan mensyaratkan nasihatmu harus diterima. Jika kamu melanggar batas ini, maka kamu adalah orang yang jolim. Al-Akhlaq wa Asyir. Keenam, mencari waktu yang tepat. Tidak setiap saat orang siap untuk menerima nasihat. Ada kalanya jiwanya sedang gundah, marah, sedih, atau hal lain yang membuatnya menolak nasihat tersebut. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya ada kalanya hati bersemangat dan mudah menerima, dan ada kalanya hati lesu dan mudah menolak. Maka ajaklah hati saat dia bersemangat dan mudah menerima, dan tinggalkanlah saat dia malas dan mudah menolak. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Jika seseorang ternyata tak bisa menasihati dengan baik, maka dianjurkan untuk diam. Hal itu lebih baik karena lebih menjaga dari perkataan-perkataan yang akan memperburuk keadaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawi memberikan beberapa penjelasan dan faedah dari cuplikan hadis tersebut, yaitu wajibnya diam kecuali dalam kebaikan dan anjuran untuk menjaga lisan. Terakhir, memohonlah kepada Allah karena pada hakikatnya Allah lah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Meski sekeras apapun hati seseorang, namun tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak untuk melembutkan hatinya.